siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Semoga selalu sehat ya, karena kita masih situasi pandemi, kesehatan adalah kunci utama gitu ya. Apapun itu, jaga selalu kesehatannya. Oke, hari ini kita lanjut ke materi selanjutnya di bab teknik komputer, yaitu mengenai indikator mengenai prosedur pemasangan komputer yang baik dan benar gitu ya, yang aman gitu. Sambil kita virtual gitu yuk, silakan dibuka bahan ajarnya. Untuk Google Classroom kalian, silakan nanti dilihat ya untuk hari ini. Sorry. Sebelum kita share screen, kita berdoa dulu ya. Sebentar, saya stop dulu. Oke, silakan ketua kelas memimpin doa. Kita doa dulu. Untuk mengawali kegiatan belajar pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa dapat diakhiri. Oke, amin. Oke, hari ini yang belum silakan lihat di chat, di kolom chat ya. Di kolom chat ini kalian bisa melihat link dari absensi hari ini. Ini. Oke, terlihat? Sudah terlihat, teman-teman? Oke, sesuai dengan materinya, kita hari ini mempelajari tentang kelanjutan materi yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kita membicarakan tentang apa saja perangkat komputer gitu ya, baik itu perangkat hardware, perangkat software, maupun brandware-nya. Sekarang kita lebih cenderung ke bagian hardware. Perangkat-perangkat hardware yang kemarin kalian pelajari yaitu mengenai perangkat input, perangkat output, dan pembelajaran kita hari ini yaitu ada dua. Yang pertama yaitu melalui kerja kelompok serta tayangan YouTube gitu ya, nanti saya tunjukkan video. Peserta didik dapat memahami prosedur pemasangan perangkat komputer secara kritis dan mandiri. Kemudian yang kedua, melalui kerja kelompok serta tayangan YouTube juga, peserta didik dapat melaksanakan prosedur pemasangan perangkat komputer secara kritis dan mandiri. Nah, jadi ada dua tujuan pembelajaran kita. Nah, langsung saja saya tunjukkan video pembelajaran kita bagaimana proses pemasangan komputer yang baik dan benar. Silakan disimak, kemudian nanti di akhir kalau ada yang ditanyakan silakan langsung bertanya gitu ya. Sebutkan nama, kemudian langsung apa yang ditanyakan kita diskusikan bersama. Videonya saya nyalakan dulu. Sebentar, kita mulai dulu dari awal. Sudah muncul semua gambar videonya? Sudah, oke. Silakan disimak ya. Kemudian kalau sekiranya ada hal-hal yang perlu penting dan perlu dicatat, silakan dicatat. Nanti kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Ini lebih ke bagaimana ketika komponen-komponen ini terlepas dari PC atau dari komputer, kemudian kita coba merangkainya kembali atau merangkai komponen-komponen yang ada di CPU, lebih tepatnya ya di sini, nanti juga akan disambungkan dengan perangkat input sama outputnya. Jadi bagaimana komputer itu bisa beroperasi itu harus sesuai dengan komponen terpasang dengan rapi dan benar. Komponen komputernya apa saja yang harus dipersediakan? Nah, yang pertama kita harus menyiapkan prosesornya dulu, otaknya ya. Otak dari komputer itu adalah prosesor. Nah, kemudian dipasang di mana nanti prosesornya dan slot-slot lainnya? Jelas harus ada papan motherboard-nya. Sekarang kita mulai merakit. Yang pertama dilakukan adalah pemasangan prosesor. Nah, ini adalah prosesor, otak dari komputer, bentuknya seperti ini ya. Nah, bagi mungkin yang belum tahu bentuk prosesor, nah, Core i7, i8, nah itu adalah bagian dari prosesor.
Nah, tempat pemasangannya seperti ini, ada slotnya. Nah, tempatnya ada sendiri, aman, terpasang rapi di dalam motherboard-nya. Oke, seperti ini cara pemasangan prosesor. Cross check. Nah, kalau sudah nyala, berarti komputernya sudah terpasang dengan baik. Oke, itu sekilas tentang pemasangan perangkat komponen komputer gitu ya. Setelah kita pisah-pisahkan tadi, kemudian ternyata cara pemasangannya seperti itu. Saya tutup dulu. Oke, kita buka sesi tanya jawab. Oke, kita stop share dulu. Oke, monggo silakan dinyalakan gambarnya, videonya. Silakan ada yang ingin menanyakan tentang perihal video tersebut. Atau yang kalau tidak mau mengeluarkan audio bisa chat ya. Silakan. Misalkan nggak bisa merangkai gimana, Bu? Kalau merangkai itu bukannya bisa atau tidak ya, tapi biasanya tepat atau tidak. Biasanya ada kabel-kabel yang tidak sesuai tempat. Ada yang ditanyakan lagi? Belum? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, coba saya punya permasalahan mengenai bagaimana, itu ya, saya buat tadi kasus mengenai, coba saya ingin kalian menggambarkan atau mencari jawaban mengenai bagaimana sih pemasangan komputer yang aman, secara aman. Nah, Arzeta, Bu. oh, Arzeta, oke. Arzeta dimunculkan, coba videonya Arzeta. Anu, Bu, audio saja ya. Oh, audio saja. Ya wes, oke, audio saja. Monggo, silakan. Bagaimana Zeta, bagaimana pemasangan komputer yang aman itu? Pemasangan komputer secara aman yaitu dengan memperhatikan kabel yang dipasang pada perangkat komputer. Kedua, menghubungkan kabel power dari komputer dengan stop kontak. Tunjukkan untuk Google Classroom-nya ya. Sebentar. Nah, ini nanti di Google Classroom sudah saya tambahkan gitu ya, sudah saya tambahkan dari materi kita hari ini. Oke. Ini nanti silakan dipelajari lebih dalam. Oke. Silakan dikerjakan LKPD-nya yang saya sharekan nanti ya. Habis ini saya sharekan tugas kalian. Nanti silakan dikerjakan. Oke, sebelum doa dulu ya. Siapa yang memimpin doa? Karena Yoga tadi telat, coba Yoga yang memimpin doa. Kita buat kesimpulan dulu. Kesimpulan kita hari ini apa? Bagaimana cara prosedur pemasangan komputer yang aman dan benar? Yaitu Jaya. Belum. Adanya kita lanjut di pertemuan berikutnya mengenai bagaimana ketika kita menggunakan komputer sesuai dengan K3 gitu ya untuk pertemuan minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.